mutahhirin wa ila hadrati jamil awliya wa syahada wa sholihin wal ulama amin wa jamil malakatil muqarrabin khususan ila hadrati abina wa umina wa jaddina wa jaddatina ila ala wa ila hadrati khususan jami'i masyayikhina wa man ajayana wa salasilati ila ala wa khususul khusus ila hadrati mu'alif Sulamut Taufik Syekh Abdullah bin Husain Ibnu Thohir bin Muhammad bin Hasim Ta'alawi. Allahumma firlah warhamkum wa afi wa amin. Allahumma la tahrim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannaf faslun, satu fasal. Yajibu shaumi syahrir Ramadan. Kewajiban puasa bulan Ramadan ala kulli muslimin, itu atas seorang muslim mukallafin yang mukallaf. Mukallaf itu maknanya adalah yang telah dikenai hukum agama. Artinya kapan seseorang itu dikenai hukum agama, yaitu ketika orang itu sudah baligh dan dia berakal. Kalau tidak berakal maka tidak dikenai hukum agama. Artinya kewajiban-kewajiban agama, larangan-larangan agama. Jadi kalau anak belum baligh, ini dia tidak punya kewajiban sholat, tidak punya kewajiban apa-apa. Tapi kalau kemudian dia tamyiz, kalau ibadah tetap sah. Kalau belum tamyiz, ibadahnya tidak sah. Cuman orang tuanya, atau kalau dia sudah tidak punya orang tua, keluarga dari anak itu berkewajiban. Kalau kemudian dia tidak punya keluarga, maka orang tokoh yang ada di lingkungan ini berkewajiban untuk mendidiknya. Bahkan untuk kemudian minimal adalah mendidik, mengajari tentang rukun iman dan rukun Islam. Itu minimal itu. Kalau sampai rukun iman dan rukun Islam tidak tersampaikan kepada orang-orang itu, maka ya sak kampung itu dosa semua. Nah, sebetulnya pasal 34 ini sudah syar'i, Undang-Undang Dasar 45. Fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Karena ini Undang-Undang Dasar 45 sifatnya negara, ya maka kata-katanya negara. Tapi kalau kemudian dalam kitab, tokoh di dalam Korea itu atau pak yainya atau apanya yang berkewajiban. Nah, kaya ngono ki kudune kiai kudu sugih ya. Piye? Pak yai tanggungane gitu. Jadi kalau seorang ayah ini berkewajiban untuk kemudian mendidik, mengajar istri dan anaknya. Kalau dia tidak bisa mengajar istri dan anaknya, maka dia wajib memberi izin kepada istri dan anaknya untuk keluar rumah untuk belajar. Gitu. Bahkan dia berkewajiban tidak hanya sekedar memberi izin, tetapi juga membiayai atas hal itu, atas istri dan anaknya untuk belajar. Minimal yaitu adalah rukun Islam dan rukun iman. Jadi hadis tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimatin, ini tidak semua ilmu, tetapi diprioritaskan adalah tentang ilmu berkenaan dengan iman dan Islam itu sendiri. Nah, kalau kemudian selebihnya dari itu, hukumnya tidak fardu ain tapi fardu kifayah. Contohnya
seandainya satu desa, satu kampung tidak ada orang yang paham bahasa Arab, bahasa kitab suci, itu maksudnya, yaitu adalah Quran, maka wong sak kampung dosa kabeh. Karena kitab suci itulah yang menjadi pelita bagi masyarakat itu. Kalau sampai kemudian tidak ada orang tahu tentang Quran beserta maknanya, bagaimana Quran itu bisa menjadi pelita? Kalau hanya sekedar dibaca, baca, maka fungsi diturunkannya Al-Quran ini tidak tersampaikan. Paham ya Pak? Ya, paham. Bukan hanya bisa membaca. Iya, itu. Nah, kalau bisa membaca hukumnya fardu ain. Setiap orang Islam harus bisa membaca. Tetapi kalau paham, fardunya bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Jadi, itu rada berat juga ini, terutama untuk daerah-daerah yang awam sekali. Maka kalau kemudian di desa itu kok tidak ada, maka ya ukurannya bukan desa, maka ukurannya kecamatan. Kalau satu kecamatan tidak ada, ya satu kota yang akan menjadi rujukan tentang agama. Kewajiban harus ada salah satu. Kalau satu saja sudah ada, maka kewajiban itu gugur. Nah, ini berkewajiban dengan persoalan ayah, kembali ke sana. Kalau ayah tidak mampu, maka kemudian saudara dari ayah punya kewajiban untuk mendidik, mengajar tentang rukun Islam, rukun iman. Kalau saudara dari saudara nasab ini kok tidak ada, maka ya saudara jauh. Kalau sudah tidak ada, maka tokoh masyarakat di situ yang harus kemudian pemane Pak Yainya yang harus kemudian mengajar. Nah, kalau kemudian setidak-tidaknya gini, kalau kemudian Pak Yai itu juga kemudian tidak mampu untuk kemudian nyangoni cah sekolah ke, maka Pak Yainya harus menyediakan waktu untuk mengajar secara sendiri terhadap umatnya, kampungnya itu. Tapi kalau sudah disediakan waktu, aku duweni waktu sakmene karo sakmene, terus kemudian tidak ada satupun yang kemudian mau belajar, maka dia sudah gugur kewajibannya. Tetapi kewajiban masyarakat untuk belajarnya tidak gugur. Ya, dari situ memang rada abot. Tapi ya harus dijalani. Jadi gini. Dulu ayah saya itu menyediakan waktu habis asar sampai habis maghrib itu di rumah. Jadi ibu masih ninggon pasar, nanti pulangnya jam 9 baru pulang ke rumah. Lalu habis isya nanti jemput di pasar. Jadi disediakan untuk, jadi setiap kalau habis asar itu anak-anak ke sekolah dinia. Nanti kalau sudah habis maghrib itu orang-orang tua habis, biasanya kan masjid itu paling banyak kan maghrib. Nanti terus di rumah itu sambil disediakan ya camian gitu. Nah, dari situ mengajar tentang Islam, iman pada masyarakat. Hampir. Nah, sekarang ini yang seringkali dikritik oleh Gus Mus itu adalah kayak saiki kiai dora mulang. Kiai iki dora mulang. Kiai iki ngomong sebagai simbol ning ngene pesantren. Gawe duwen-duwen kayak mulang santri-santrinya. Gawe duwen-duwen tapi orang iya sembuh. Lah itu yang dikritik oleh sama Gus.
Ya kiai iku ya kekiaiannya iku ya mulangi kuwi. Dudu kok kemudian statusnya di pesantrennya itu gitu. Mulangnya itu sing disebut kiai. Karena itu berkaitan dengan tanggung jawab gitu. Sekarang banyak sekali lah. Sekarang ini artinya tapi ya gimana ya, karena gini, kondisi keluarga, kondisi orang tua itu kadang-kadang justru memicu anak itu menjadi tahan banting. Status orang tua itu kadang-kadang menjadikan anak tidak tahan banting. Jadi banyak sekali anak-anak kiai senajan Gus ora iso ngaji, itu banyak. Tapi akhirnya karena kiai iki menang milih, akhirnya kiai santri-santrine sing top-top iku dibikuli, dipek mantu. Dipek mantu kanggo meneruskan keilmuannya. Tapi ning di sana nadir tetep anak-anake. Jadi mantu-mantu kuwi mutir ngomong kon gedhekke pondoke malah kayak dadi budak. Ini juga banyak terjadi gitu, pemanfaatan gitu. Yeah. Cara kasarnya. Iya, betul sekali. Bukan cara kasar, pemanfaatan gitu. Nah, iya. Jadi nek entuk ning ini coba enggak sih ya? Loh? Nek entuk ning ini coba Lho enggak kok sih? sik ya kudu bangga nek kowe. Ora kan kono ya ora memanfaatkan apa-apa. Ya dhewe itu apa sing dimanfaatke. Satu sisi memang gini, beberapa negara itu selalu syarat dengan feodal, termasuk Mesir, dari mulai Fir'aun, kemudian negara-negara lain juga feodal. Maka status sosial ini sangat suatu hal yang membanggakan. Bahkan orang-orang di Jogja, Solo itu kalau di garwa karo ratune senajan toh iku ora dinikah, iku banggane ra kan. Engko iso nduweni kekancing itu terah ke sana. Nah, ini yang satu hal yang kadang-kadang perlu diperhatikan oleh kita semuanya yang beragama. Kadang orang itu ya bener nikah luwih dari satu itu boleh, tapi setidaknya harus jelas sing dinikah kuwi sapa. Jelas itu gini, jangan sampai nanti di kemudian hari antar anak itu podo senengnya terus akhirnya nikah, itu kan jadi tidak boleh walaupun beda itu. Lah itu juga terjadi di beberapa negara. Di Jawa ini seorang ratu ingin menikahi wanita, ternyata wanita itu sudah menjadi istrinya sejak dulu gitu. Saking akeh. Lah bagaimana dengan anak-anaknya? Kan begitu, wong istrinya saja nganti lali. Nah, karena ini di Gunung Kidul ada desa ini gitu. Pakai melaku-melaku kok weruh kayak kok kita meletik meling-meling pading. Nah, terus kemudian ditembung mbek pakne, "Pak, anakmu tak pek ya." Ya, enten kenapa? Nyumang enggak akad. Nyumang enggak akad. Nah, terus angkah tuka kula nikahake panjenengan dumateng anak kula. Baru tinggal lunga. Mulih Dan tidak diurusi banyak. Banyak sekali. Garwa sampiran.
Itu yang terjadi. Makanya Pangeran Diponegoro sendiri kan istrinya kan juga banyak. Terus ya karena saya juga dulu di Jogja cukup lama, terus kemudian Kerapia itu juga masih keluarga keraton. Terus kemudian kalau diurat ya ke Jogja. Nah, dari situlah kemudian kadang-kadang muncul orang mengaku anaknya si ini. Loh, kok iya? Iso bilang kok iya kan berarti dulu-dulunya ada nganti sing ora ngerti kan. Kok iya? Apa ya? Terus kemudian duduk ngene. Termasuk Amangkurat. Amangkurat itu punya panglima. Sing asline itu adalah Dalang. Aslinya Dalang. Dalang diangkat jadi panglima. Terus Dalang tersebut, panglima perangnya disuruh untuk perang dan akhirnya mati. Dan itu memang disengaja gen mati karena supaya bisa menikahi istri dari Wadai. Wah, menarik. Nah itu seperti kisahnya Nabi Dawud. Nabi Dawud itu kan juga menikahi istri dari panglimanya, janda dari istri panglima. Jadi Ratu. wah iya Ratu Pedro. Ratu Durgana. Ratu. Wah, sak nggon-nggon ya pating tuaca. Nah, umpamanya gini. Kita tahu, umpamanya ada seorang laki-laki tahu bahwa ayahnya itu punya istri di suatu desa. Nggih. Tapi tidak tahu istrinya ayahnya itu yang mana. Dan dia tahu bahwa istri ayahnya itu punya anak perempuan. Maka sebelum yakin menemukan siapa anak dari ayahnya, maka orang satu kampung itu, wanita satu kampung itu adalah haram bagi dirinya. Terus Pak, kalau kita tahu teman kita menikah lagi di satu desa yang dia tidak izin sama istrinya, kita juga berkewajiban memberitahu istrinya, enggak? Oh, itu jadi masalah. Jadi untuk dengan motivasi itu tadi agar ya beritahu Bopek. anaknya. bopek kudulmu. Gak bebat bojone mbok pek, ngono kan? Aku ngerti karepanmu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, Pak Joko tampil. Konsumsi kopi. Ada bangsa. Monggo. Wah, itu kopi nggih izin kalih Allah. ingkang Alhamdulillah. ngabari. Nggih. Alhamdulillah. Sing kula ngabari pokoke izin kali niki. Iya. Kopi siap. Ngono berarti kan ya. Kepala suku. Nggih. Ajeng dadi ratu kok biar. Apa kidul? Durungan kidul maksudnya. Ratu Durungan Kidul. Tinggal sukune suku apa sih? Suku-suku Batak Elaile. Nah, kalau kasus semacam itu maka yang harus tahu adalah anaknya, Bukan istri pertama. bukan istri pertama. Istri pertama malah masalah nggih. Wah, jadi masalah. Iya. Itu. Ya, nanti anaknya juga lapor sama ibu. Iya. Salah juga. Ah, Oh iya deh. Wah masalah juga. iya. Nih, anaknya umur 5 tahun langsung Maka kan gini, itu bisa menjadi cangkriman itu bedek-bedekan. Ana perkara haram, tapi nek wis kedaden dadi halal.
ana perkara haram, Nggih. perkara haram, Perkara haram. nek wis kedaden, kalau sudah terjadi itu menjadi halal. Wayoh. Oh iya. Iya. Lah, haramnya di mana? Menyakiti hati istrinya. Tapi kalau sudah terjadi ya sudah tidak haram gitu. Walaupun istri tetap tidak rela kan, Nggih, nggih. tetap tidak haram. Nanti harus dijadikan dulu, Pak. Hah? Harus dijadikan dulu. Iya, dijadikan dulu baru lapor. Kalau belum kalau Pecah sing kemarin itu. Tapi nggak usah dipakai. Nah, disisihkan aja. kalau belum terjadi kan kita nggak bisa lapor apa-apa. Percuma dong. Malah bikin masalah. Dan undang-undang itu sebenarnya kan sudah lama, cuma nggak diterapkan mana ya. Dimunculkan baru sekarang ini. Undang-undang negara. Undang-undang negara itu Tentang wayoh. tentang wayoh kuwi mau. Oh iya. Ya. Kalau undang-undang negara tidak boleh kemudian tanpa sepengetahuan. Tapi kalau secara Islam dari ini nikah rasa nganggo izin karo Boleh. istri Iya. itu katanya Boleh. boleh kan. Iya. Meneng-menengan ngono. Iya. Iya. Soalnya kalau sudah terjadi tadi Halal. halal. yang Paling yang haram kan yang kalau belum terjadi. dong piye. Makanya dijadikan dulu. Iya, biar halal baru dikasih tahu istri Iya. apa. Nanti Aku ya baru kali ini aku Tahu. pengertian saya itu yang namanya kuwi mau nikah ora isah izin karo sing wedok tuwa kuwi ya nembe-nembe wae. Itu yang pertama. Yang kedua, bangun nikah seorang laki-laki menjatuhkan talak. Oh, nak ngono kuwi mau kandhanane tak pegat ya. Nah, ini kan sudah menjatuhkan talak. Nggih. Lah, bangun nikah iki pengertian saya ngundang kampik, Nggih. apa ngundang Penghulu. mudin setempat, Nggih. penghulu setempat, apa mudin setempat untuk mengijabkan lagi. Nggih. Tak kira iki ya ngono. Ternyata. Jebule mendingi dingenek kita Ini ku bangun nikah. bangun nikah. Asem tenan iki. Ya kula berarti kerem bangun nikah. Makanya kali Pedro. Jebule Lama karo anaknya. Lah tak jawe lho. Bro, ya jebule mau dingenek kita ini ku bangun nikah. bangun nikah. Masya Allah. Sehingga istilahnya rujuk kembali. Kalau masih jatuh talak pertama. Jaluk talak pertama atau talak kedua dan belum habis masa idahnya. Belum habis masa nikah. Ngono mengene tok. Nggih. Heeh. Mengkono mantu ngono. makanya ya wali kota Bandung kan menyarankan yang baru ini kan Untuk poligami. Oh, boleh poligami. Untuk mencegah AIDS. HIV penyebarannya. Untuk menyegah perzinahan Iya, dan perzinahan, sebagainya. HIV. Oh, malah menyarankan. Lah, Kan memang karena Islam memang seperti itu. dari PKS. Oh, ya benar, Jawa Barat ini. Jawa Wah. Barat. Wakilnya Nah, nggak itu- dia mau kan benar itu sebenarnya kalau menurut aku benar. Itu wakilnya juga cowok mesti. Kalau wakilnya cewek kayaknya masalah itu nanti. Enggak. Tapi wis nikah. Poligami saiki. Garek ngomong karo bojone. Kalau orang-orang dari PKS sudah biasa. Oh, Jadi gini, berarti cari wanita PKS aja. Yang mereka otomatis mau gitu. Yang bilang siapa? Belum tentu. Kan yang mau yang Bukan cowok. PKS. Kalau yang PKS yang wanita itu juga beda. Beda belum. Oh, yang mau kan yang cowok. Kalau itu wajah banyak. Enggak juga. Berarti kan wanita PKS malah dia yang carikan untuk suaminya banyak itu kan. Sama payungnya mungkin pribadinya berbeda. Payungnya podo, mungkin beda. Kan HIV meningkat. Itu pertama PKS, kita mau poligami masukin. Kanjeng Nabi itu poligami Sayyidatina Khadijah sudah meninggal dulu. Ya, apa jenengan doain saya meninggal. Tapi aku anu orang kepengen pinter kok. tidak usah. Tapi karena apa? Aku mau kayak ngono. Poligami terus dibujuk meneh wis
wis kono wite kono godhonge kono Nggih. wohe Ya paling saya nggih kono yote wis beli putus niku nggih. ora 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 Gua aja pengennya mboten poligami. Tapi udah gawe pertamanya dereng kok. Saleh mengingat ini nih akan mengingat ini swargane wong wedok iki ya wis mung ning gone wong lanang Nggih. nyambung bathoke wong lanang kuwi swarga Hajar Aswad jarene dadi nah dengan adanya kuwi ketoke kok mesake men anak wong wedok iki dipoligami Nggih, nggih. Kok mboten gitu. Lah munggah ajeng munggahke makome spiritual wong wedok nggih. Niku. Ngetese poligami. Nek ikhlas nggih. Wah. Masyaallah. tapi umpama survei di riset tak kira perbandingannya akeh sing ora Mongko wali niku nggih mboten kathah. Wali wedok niku ngoten nggih, Kang. Wali wedok banyak. Kalau nabi wedok itu khilaf. Gila, Kalau rasul wedok tidak ada. tidak ada. Kalau wali wedok kathah. Kata banyak. Nabi perempuan ini sinten? Nabi perempuan Nabi Wah. Ibundanya Nabi Isa. Nggih. Terus kemudian ibundanya Nabi Musa. Terus, kenapa kok begitu? Karena dari pengertian dari Nabi. Nabi itu adalah seseorang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri, bukan untuk umatnya. Itu Nabi. Kalau Rasul untuk menerima wahyu untuk dirinya dan umatnya. Lah kenapa kok ibundanya Nabi Isa ini disebut sebagai seorang nabi wanita? Karena dia mendapatkan wahyu dalam Al-Qur'annya bahwa kemudian kamu akan ditemui oleh Jibril, kamu akan mendapatkan seorang anak. Min ruhillah, dari ruhnya Gusti Allah. tapi cerita-cerita ya karena mungkin keluarga panjenengan tidak ada yang ayahnya poligami apa ibunya poligami Nggih. tidak ada ya. Nggih mboten ngetos. Enggak, ini untuk sementara ini Oh ya. ya jadi orang sudah akan merasakan aku yang merasakan Nggih. saya itu ditinggal sama bapak itu sejak kecil Nggih. jadi kancane do duwe do mlayu-mlayu njaluk duit bapak Nggih. kayak duitnya ngene iki saya enggak pernah masalahnya enggak pernah jadi saya itu anak ibu jadi enggak pernah Sido sejak ya poligami itu tadi Oh. punya istri lagi gitu tadi Oh nggih. Lah orang dulu itu kebanyakan kalau beristri itu ya pokoknya lunga nikah meneh. Nggih. Tidak seperti sekarang ini administrasi tertata rapi ngono lho Kang. Ya. Nggih. Dan harus ada izin dari istri. Tetapi kehebatan ibu saya ada kehebatannya. Nggih. Kehebatannya begini. Urusannya ibu sama ayah itu urusannya ibu. Mandang wis gede aku dingenekne. Nggih. Urusannya ibu sama ayah urusannya ibu. Tetapi masalah urusan ayah sama anak itu tetap nyambung. Nggih. Tidak boleh kamu tidak boleh. Nggih. Harus kamu hormati seorang ayahmu. Jangan. Walaupun kamu itu dibesarkan dengan ibu, tapi kayak bapakmu. Ora entuk kowe nak nganti paribasane njalu ora mbok kei, lara ora mbok rawat, Nggih. ngono ndak boleh. Oh. Itu. Jadi maka dari itu saya tidak mengendaki, tidak berkenan Poligami. kok Nggih. koncoku apa sampingku terus kok Sampingku. poligami terus aku ora cocok. Poligami pripun? Garwa pertama dereng kok. Poligami. Ini putus apa itu? Karena cerita
ceritane Arman Ar-Raisi. Arman Raisi pamrete majalah Amanah. Dia menceritakan Gus Muhammad. Gus Muhammad itu dulu di Krapia. Gus Muhammad sangka daerah ngene Mbako itu mana? Temanggung, daerah Temanggung sana. Sekarang ya Temanggung, daerah gunung dan lain sebagainya masih bisu. Dia sama ayahnya sudah tua, terus kemudian suruh boyong ke wis wayahe wis gedhe, bapak wis tuwa, pondok ning omah kuwi mau ora ana langgare, ora ana sing ngurusi. Bapak wis. Nah, kanggone masyarakat tradisional, wong nak durung nikah iku ora kena mangku langgar. Mangku langgar itu. Ngupeni langgar. Oh, nggih. Mami macem-macem. Mergo ana hadise bahwa wong sing wis nikah iku ngibadahi wong sing nikah iku tikel 70 timbangane bujangan. Nggih. Gitu. Dadi sampurnaning agama iku nak wis nikah. Nggih. Memahami ngono. Hadisnya Hadis itu. Ada hadisnya. Maka oleh karena itu kesimpulannya begini. Nak sing makmummu kuwi mau wis do nikah-nikah, kowe kok durung nikah. Padahal luwih utama makmume sing kudune dadi imam. timbangane kowe. Timbangane awakmu wong durung nikah. Wong durung dadi imam ning gone omah dhewe. Dari situ akhirnya dinikahke karo santrine. Lah dumadakan santrine kuwi mau sing taat karo abahe iku mau ya santri dalem. Santri sing melu dalem, melu masake dadi khodam. Wes tawadhu wis tenanan pol-polan. Itu rada elek, rada ireng kuwi. Tapi santri Ya, santri dalem. Nah, Gus Muhammad kuwi tak ya bingung to. Iki piye to kuwi? Aku ki sekolah ning nggo Yogya weruh wong sing mletik apik-apik, pading-pading ngono saiki mulih kok. Tapi arek muni ora ngono kok iso ora tekan. Mergo sing nganake bapake. Wis tak lakonane wae. Iki mesti engko mburine ya ana hikmah. Sasi rong sasi rapi. Terus anu terus tokak takoki lha wis bojomu piye anu. Nah, sakire hamil. Mandang hamil kira-kira sudah mau lahiran gue ger ora tahan kuwi Gus Muhammad kuwi. Melayu nggo Jakarta. Melayu nggo Jakarta terus dene kerja ning nggo Jakarta kono ning ngene jaman biyen kuwi mau biasane gus-gus kuwi mau nek ora dadi kiai ya dadi wartawan. Mergo rada menterek nek wartawan jaman biyen. Nggih. Akhirnya jadi wartawan nih kan. Nah setelah kemudian kira-kira wis ora wani mulih kuwi mau. Pas bapake kuwi mau sedo dekne ra melu mulih mergo dekne brengkaleng karo pakne dinikahke ora dadi iki mau. Mergo isin nggo Jakarta ngalur. Itu sampun anu pisah. Wis bisa. Oh, ampun pisah. Bisa. Nah, Secara otomatis pisah nih. wis pisah nih. Nah, ning Jakarta itu kira-kira ada sekitar 17 tahun atau kemudian sekian tahun iku bapake wis meninggal, wis langgare ora ana sing ngurusi ngono kuwi wis pating gelang serah. Terus entuk kabar nak pakne kuwi marek dikholi. Ya, karo keluarga-keluargane dekne wis ngrasa dosa mbek pakne sekali-kali aku tak khol melu. Mulai wis dekne wis dadi wartawan mulai nganggo kijang kapsul kan ngono. Zaman biyen ki jam kapsul wis kaya alpat. Jos gandos pokoke. Jam kapsul. Tahun iya. Tahun 80-an berapa. Iki kijang. Oh, kijang sing Kijang super kan. super. Nah, mulih ning gone tengah dalan kuwi mau wektune maghrib. Dheweke mampir nang musala cilik pinggir dalan. Lah kok kono kuwi ana pengajian ke masjid. Ana cah lanang dirubung bocah cilik-cilik akeh. Ambek lek ngopeni bocah cilik iki iso telatene ra karuan. Terus dekne kan sebagai musafir dia terus kemudian dijamak
takdim dengan misa. Terus dinteni bocah kuwi mau jak omong-omong daleme pundi ya jenenge sapa anu. Terus wis sareng kalih kula nggih badhe mrika kok. Nah biasane pripun kula biasane nggih umbal niku tapi nggih ngenteni. Mergo niki desa niku omprengan niku ora kathah dadi omprengan sing terakhir kula nggih wangsul. Nah wis mengke melu kula. Wis ditutke. Oke, diboncengke kijange kuwi mau tekan nggon omahe. Nah, mengke kula salam, aturke salam kali ibu nggih. Kalih mengke sanjang kalih ibu. Barang sing elek iku durung karuan ora ana manfaate. Barang sing elek iku durung karuan ora ana manfaate. Terus kemudian ibune tak, "Lho, kok wis teko nang?" Ngono. Nggih, wah kula nganu kok di napa jenenge dicangking kalih tiyang Jakarta. Nah, kalih ngene iku wau piyantone titip salam kali ibu. Lho kok nganggo salam-salam aku barang nggih kalih titip ngeten wau. Piyantone barang elek niku durung karuan ora ana manfaate. Oyaan kuwi pakmu. Oyaan kuwi pakmu. Ya, oyaan kuwi pakmu. Lah ternyata ngene, pas zaman mengandung kuwi genjur. Nah, mergo Gus Muhammad kuwi kan rada militer, anake kiai, sekolahe ning nggone Yogya nggone YIN, wis kemlete ngono. Wah, wis duwe bojo kelek arek nemoni kanca bareng dijak cangking ngono kan ya rada isin ta. Ah, terus gue genjur terus sing wedok kuwi mau, khadame kuwi mau muni ngono. Barang elek durung karuan ora ana manfaate. Tenan, akhirnya iku yaan pakmu. Enggak, yang mengutarakan pertama barang elek Istrinya. pertama kali istrinya. Nah, iku terus kemudian Digawa kalih sing lanang. nganti Dienggo kanggo pangeling-eling. pengiling-iling kok ana. Mergo kan dia tahu sendiri bahwa dirinya itu adalah seorang khodam. Khodam itu batur. Gitu, batur ning rumah tangga apa jenenge? Pembantu rumah tangga ning ngene kiai ini nyantri biasanya ngene. Santri yang orang-orang yang tidak mampu itu biasane karo pakne serake Pak Yai ini kan anak kula ning kula mboten saged biaya ini ken rewange Bu Nyai jenengan kersane ngaji kalian jenengan urusan-urusane Bu Nyai gen di pawon gen diurusi anake kula jenengan maringi napa kebutuhan primer kita pay macam-macam kan biasanya ngono. Lah kuwi ya gitu bocah kuwi mau tapi ternyata Pak Yai ini seneng karo bature kuwi mau terus dinikahke karo anake kuwi mau. Anake jebule militer. Militer ki piye? Kemlindi. Gebagus. Itu lho. Pani Berarti aslinya betul bagus. Aslinya betul bagus sih, bagus betul. Namun gembeng. Wonten gemi. Cuma barang elek kuwi belum tentu Ora ana manfaate. Ora manfaate niku ngendikane ibu digawa kalih pakne nganti tekan Jakarta. Tekan Jakarta 17 tahun pulang kok. Terus disampaikan kalih bocah cilik niku mau. Jadi Gus Muhammad pun sadar nek niku putrane. Durung tentu, tetapi wejangan ini kan tetap digawa. Dibawa pikiran dia. Bisa ditularke kan gitu. Mungkin kan gitu kan. Nah, terus Semacam quote. Nah, barang elek kuwi geger kan terus kemudian aku ki ya memang elek, tapi durung karuan nek elekku ki ora ana manfaate ngono lho. Karepe kan begitu. Dia sadar diri kalau dia seorang wanita wong desa, anake wong ora duwe, ya elek tenan. Itu wong saben dinane ning nggon pawon ngiwangi bunyai. Nah, bunyai ini kan macak terus. Ini kan sempat masak ngono. Begitu ceritanya. Terus akhirnya ternyata dia itu seorang wanita yang tetek. Artinya anaknya diopeni tenanan.
hingga sampai kemudian lulus saka pondok terus kemudian pulang iso ngajar mulang-mulang ora kok kemudian dia terus akhirnya ngrebut langgare sing jane nggone pakne kuwi mau dene iso mulang ning kok langgar-langgar liya iku kan mak sing istimewa to itu gitu. Elek tapi istimewa gitu. Elek rupane tetapi punya semangat, bisa memotivasi, bisa kemudian menghantarkan anaknya menjadi anak yang berkualitas. Nah, di situ loh kemudian dan menariknya rasa Dindi tetap mangkal. Wong wedok ditinggal wong lanang kan tetap mangkal. Tapi tidak kemudian menurunkan mangkele kuwi mau ora ditanamkan ning anake. Gitu loh. Ibu saya juga gitu. Itu akhirnya kayak lho pakmu kayak oyaan iku pakmu. Nah, itu ceritanya begitu. Iki sing cerita Arman Ar-Raisi. Akhirnya niku Jojo kisah jenengan dhewe iki aku meneh. Lah karang tingane kerapiak iki kan. Lah ambek satir-satir iki kan mek. Ya Aku lo curiga kuat niku tinggi Pedro. Barang elek Dik. mesti ra ono gunane lho. Dik, barang elek dulu ono tentu. Durung tentu Ora ono ora to. ono manfaat. Dik, barang cilik urung tentu metune cepet. piye iki karepe. Tapi beda kan. Jadi seorang ibu itu berbeda dengan seorang ayah karena ibu itu kan yang gula mentah. Ya kalau menurut saya itu ibu itu yang paling dekat dengan anak. Sing iso marai mlaku, ngajak omong. Yang mencetak itu biasanya kebanyak. Perbandingannya ibu dengan bapak itu banyak ibu. Jadi wong elek, jadi wong apik iki ibu yang paling dominan. Iya, yang paling dominan memang itu di Quran juga begitu. Jadi beda dengan kakakku karena kakakku pada waktu itu ya sudah besar jadi rasa sengite ono. Tapi ya kadang sengit ngono iki ya terus pada waktu itu dulu ya tak anu mbok aja kowe ra ngrasake aku sing ngrasake kowe lho ya nak ngrasake ya padha-padha ngrasake ning akeh kowe tinimbangane aku wong metune dhisik kowe tapi ndak boleh. Kalau ibu saya begitu. Nek ibu ini piye anu? Ora entuk. Nek kula niku mbuh umure kula monten mesti saya dianggap kaya cah cilik. Lah dianggap cah anu wis umur 17. Pokoke ora entuk. Pokoke kowe ora entuk ngurus urusane wong tuamu. Wong tuamu selinco karo bapakmu ya kuwi urusane aku karo bapakmu. Nak kowe ora entuk. Karena anane ana kowe ndeloki padange srengenge kuwi ya saka bapakmu. Gitu. Nah, dengan ditanamkan kayak gitu ya Salam. Salam. Wah, barang atuh. Pripun kabare kok suwe ora ketak Mas Pangkati? Alhamdulillah. Gondrong kaya ngene. Mboten Pedro cek dianggap cah cilik wong durung tamsis. Mriki Kang. Umur wis umur pira mesti sih kaya Teh napa kopi? Enggak, niki ini Mas. iki gelasnya tak singkir nih. Kene wis. Pedro durung tamsis. Niki sing teh. Engel. Oh, niki kopi. Iya. Enggak. Niki. Tapi nak untuk ngilingi kita kepada orang tua nak ngilingi kayak ngomong kopi sakitnya temenanan ya. Nak diiling-iling ya. Rasa dileng-leng. Tapi ya kuwi mau syarat ibu ora entuk di bilang nggih.
Karena saya nggak cocok kena ana wong kok nikah meneh ngono ki dengan wis duwe bojo wis nikah meneh ki aku rada sayang saking Nggih. Tapi cok. yo iki kanggo sing Iki lho Pedro lho. paita kaya Ini wonten. apa getira kaya apa lorone kaya apa nek isa-isa ditututi ditututi Woi. Untuk calon mertua sing apik ini. Memberi wejangan. Memberi wejangan, Bro. Oh, calon mertua kan mantunya sama wae kan bebas. Mantunya sama wae kan bebas. Yang penting iki calon mertua sing apik iki. Memberi Apa nih wejangan. gede-gede Wah. gitu. Aduh. kita kok ngarep-ngarep iki Niku dereng tamsis. berarti Jadi kaget bedake tangan karo kiwa. wedine gemeter iki nak jujuk dolan iki Oh, Sing penting tataki jenengan riyen. pas akuan. Kudu dites kowe iki. Sunat kok durung. Apa jenengane? Kang Arya, Ari. Terus gawe tim Rebana Hasafah. Rupane gak salah Arya. Untuk istilah siji dihafal lagi. Nek rene kan yang sing telat sunat kan mitosnya emang keras ya, maksudnya harus yang sudah mu'alaf umur katakanlah umurnya sudah dewasa umur 20-30 itu kan kalau mau sunat tidak semudah yang anak-anak. Katakanlah katanya lebih keras. Walau rak. Mboten ndak padha daginge mesti weden-wedeni wong go bendo kuwi Ngapusine sing angel-angel. Nek wis gede kayak permen ra mungkin. teman saya itu umur 27 sunat Cina Tetep oke kan? Oh iya. tetap oke Udah jangan takut, Bro. Tetap Orang yang pertama kali khitan itu Nabi Ibrahim. Jadi berarti nak ngono nabi-nabi sebelumnya khitan apa ndak tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan. Termasuk Nabi Ibrahim singitan sinten. ya tidak dijelaskan. Maka khitan itu millata Ibrahim Hanifah, termasuk milah itu bisa diartikan agama, bisa diartikan komunitas, bisa diartikan budaya, bisa diartikan negara. Millata Ibrahim Hanifah itu adalah ini adalah tradisi daripada Nabi Ibrahim yang lurus. Hanif itu artinya lurus, atau ini adalah agamanya syariatnya Nabi Ibrahim yang lurus. Kebalikannya yaitu adalah nihla. Nihla itu agama tapi sebagai yang muncul dari budaya. Kalau milah itu adalah agama yang diturunkan gitu. Kayak maka Islam, Yahudi, Nasrani itu disebut sebagai milah. Tetapi kalau Buddha, Hindu, Konghucu disebut nihla. Nah, istri saya itu agama artinya Naili nihla. Mae Cina mae kene ku ngarep pasar dhisik. Nggih. Kanca dolan. Piye, Bro? Sunat ra? Ketake urung sunat kita. wis aku wis. Sing nyunat omku dhewe ya ora kira-kira nek nyunat kok. Wong bios urung kerja wis paling keres luan. Ra kira-kira ki akeh lho. Bios iki urung kerja. Paling keres ngono. Oh iya iya. Mentang-mentang ome dhewe, ponakane dhewe. Ora apa-apa, ora apa-apa. Kowe ora apa-apa om kene. Sing disunat. Cek ngereka. Itu tak kirim ke omu. Ikan. Ya, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak ada keterangan.
yang menghitan siapa gitu. Jadi Gil ada yang bercerita bahwa Nabi Muhammad itu sejak kecil sudah dihitan, yaitu ketika siapa yang menghitan, yaitu yang menghitan adalah Jibril gitu. Ketika dibelah dadanya, terus sekalian beliau tidak hanya sekedar dikumbah hati nih, cuman juga kemudian dihitan sama, yaitu di masa-masa usia tamyiz kan. Itu ada tafsir lain yang mengenai dibelah dadanya itu, atau itu harafiah memang? Ya kalau di dalam tareh secara hakikinya begitu. Karena kemudian teman-teman bermain beliau gitu. Di antara teman-teman bermain beliau ya pamannya, yaitu bongsone Hamzah, terus kemudian Sayyidina Ali itu ponakan, terus kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Sayyidina Ali yang syahid. Itu kan teman-teman beliau bermain. Itu yang kemudian akhirnya lari untuk memberitahukan kepada ibu susuannya. Berarti ada yang melihat bahwa di gowo wong, diculik. Nah, secara Jawa ini diculik wong kuwi, terus sehingga sana terjadi hal itu. Hanya saja kan kisah itu dikisahkan oleh seorang anak, gitu loh. Pertanyaannya kan begitu. Apakah kemudian agama ini didasarkan pada kabar yang dihabarkan oleh seorang anak? Maka di sini akan menjadi khilaf di antara para ulama itu sendiri. Contohnya gini, Ibnu Abbas itu adalah seorang sahabat paling kecil, paling muda. Apakah kemudian apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang dilihat oleh Ibnu Abbas terhadap Rasulullah ini bisa diterima? Ini menjadi pertanyaan. Abu Hurairah ini adalah masuk Islam 2 tahun sebelum meninggalnya Rasulullah. Abu Hurairah. Apakah persaksian Abu Hurairah sebelum dia Islam, pada waktu dia masih menjadi kafir, terus kemudian dia melihat Rasulullah begini, sekarang ini bisa enggak untuk kemudian sebagai dalil agama dipercaya? Nah, ini menjadi khilaf di antara para ulama. Nah, makanya kalau kemudian di antaranya itu adalah begini. Kalau yang berfahamkan bahwa Allah bertempat di arsy secara hakiki, coba kamu kalau tanya pada anak-anak, Allah di mana? Allah ada di langit. Kan jawabannya begitu. Ini dijadikan sebagai dasar, ini tertolak karena ini adalah akal seorang anak. Bagaimana seorang anak bisa kemudian dijadikan dalil atas agama? Wala yasihu minal haidzi lan ora sah apa poso minal haidzi saking wong wedok kang haid, wan nufasau dan dan wanita yang dalam kondisi nifas. Wa yajibulan wajib alaihima atas seorang wanita yang sedang haid dan nifas apa al-qadzau mengqadzoni daripada puasa saat dia dalam kondisi haid atau nifas tersebut. Waya juyu dan diperkenankan al-fitru itu tidak berpuasa, makan maknanya lil musafiri bagi seorang yang musafir
safarul qasri yang bepergian diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Jadi satu keanehan sendiri, bepergian itu bisa merubah ibadah. Bepergian itu bisa merubah ibadah, di mana yang asalnya rakaatnya 4 menjadi 2. Jadi ada satu Allah mengistimewakan bagi orang-orang yang musafir. Maka orang yang musafir ini bisa disebut sebagai seorang yang jihad fisabilillah apabila musafirnya, bepergiannya ini tidak dalam kondisi atau tujuan maksiat. Maka bepergian dalam mati di dalam bepergian ini termasuk mati yang syahid kalau kemudian dia seorang yang muslim. Gitu. Ada apa di balik orang yang bepergian itu? Ada apa di balik orang yang bepergian itu? Umpamanya sampean bepergian jauh dengan kondisi ada di rumah. Ketika masuk waktu sholat, ada bedanya enggak? Lebih lek gregah lek arep nglakoni sholat nalikane bepergian atau ketika ada di rumah? Ketika bepergian Lebih cepat sholat sih ya. Padahal nek ning omah sholatnya dinding-dinding. Nah, Relax. relax. Begitu pula orang bepergian ini kesadaran spiritualnya itu lebih tinggi. Sampai ning omah ana wong kecelakaan mbok ngarep wah biar apa kae sepedane tiba ora gelem metu mlebu meneh. Tapi nak sampean dalam kondisi bepergian duwer apa kae kecelakaan medun melu-melu ngiwangi nulungi gitu. Jadi wong bepergian ini ada keistimewaan sendiri dari sisi spiritual. Menariknya di situ. Nah, oleh karena itulah maka di sini diberi keistimewaan nganti iso ngerubah ibadah sholat. Bahkan kemudian yang asalnya wajib menjadi tidak wajib, yaitu adalah yang asalnya kewajiban untuk kemudian melakukan puasa menjadi kemudian tidak diperbolehkan untuk puasa. Diperbolehkan untuk tidak puasa. Malah kalau puasa diharamkan. Haram malah. Nah, kalau apa namanya diperbolehkan untuk tidak puasa, bukan haram. Tapi kalau umpamanya tetap puasa juga tidak masalah. Ini orang-orang bepergian. Bila mana bepergiannya itu sudah sampai pada 2 ribat. Ribat itu pos. Pos itu kira-kira 2 pos itu kira-kira perjalanan unta yang dibebani selama 2 hari 2 malam. Kalau kemudian dikonvert dalam kilometer kira-kira ini adalah sekitar 85 kilometer. Jadi diperkenankannya orang untuk qashar itu bukan karena rupeke, bukan karena kesulitannya dia bepergian, tetapi bepergiannya itu sendiri sebagai rukhsah. Gitu. Maka di dalam kitab ini disebutkan begini. Lil musafiri safarul qasri wa in lam yasyuk, sekalipun tidak dalam kondisi masyakot, walaupun dia dalam kondisi tidak kangelan. Umpamanya lu ngene nggo Jakarta, lu ngene nggone Arab Saudi, umroh. Numpake montor mabur. Itu kan ora kangelan babar blas. Tapi kenapa kok kemudian boleh mendapatkan rukhsah? Berarti rukhsahnya itu sendiri bukan karena kangelannya itu, tetapi bepergiannya itu sendiri adalah sebuah keistimewaan oleh Allah untuk kemudian sing asale diwajibkan puasa boleh untuk tidak berpuasa. Yang asalnya sholat ini pada waktunya boleh kemudian dijamak. Yang asalnya 4 rakaat bisa kemudian menjadi 2 rakaat. Ini kan karena sebab bepergiannya, bukan karena kangelane wong sing lunga. berarti lebih
utama mana? Kita melakukan jamak atau tetap biasa seperti sholat pada waktunya? Ini kalau soal itu pilihannya beda-beda di antara para ulama-ulama. Kalau Yai Ali Maksum itu begini, wong sampean iku dikei keringanan karo Gusti Allah. Keringanan itu ora ana meneh teka sangka sifat rahmate Gusti Allah maring kawulane. Nek iku ora mbok nggo, ini adalah sebagai bentuk kesombongan. Fasilitas yang diberikan kalau tidak dipakai itu sombong gitu. Sombong. Masya Allah. Jadi selama ini jadinya sombong ya kan? Ya? Ora. Ora sholat, ora tau lunga-lunga. Dulu rak lupa juga ya. Wah, curhat. Nah, tetapi di kalangan beberapa orang rukhsah dispensasinya orang sholat puasa ini dikaitkan sama masyakot kangelane wong bepergian. Karena apa? Seorang yang supir yang biasanya pergi keluar kota ini tidak boleh kemudian dijamak, tidak boleh dikosor, karena itu sudah menjadi keseharian dia, pekerjaan dia. Nah, umpamanya supir dikosor terus juran. Bedino. Ternyata supir bis. Meskipun bepergiannya itu dalam rangka kemaksiatan. Nah, kemaksiatan tidak boleh untuk dikosor. Kosor dan jamak ini boleh dilakukan walaupun bepergiannya hanya sekedar bepergian mubah. Mubah itu boleh-boleh saja, umpamane tamasya, melaku-melaku, Mancing. Sampeyan mau berangkat karaoke. Nah, tidak boleh. Wonosobo. Nah, tidak boleh. Tidak boleh berarti. Nah, Jamak itu. Awalnya niatnya karaoke syariah, sampai sana udah jadi syariah gimana? Piye maksudnya? Niatnya kan karaoke ning Wonosobo, karaoke syariah maksudnya biasa. Apa ono karaoke syariah? Karaoke ini biasa lah. Ora. Maksudnya karaoke ini biasa. Maksudnya piye lah? Karaoke ini biasa wae tekan ngono lah kok Maksudnya karaoke ning omahan, ning omah. Ora maksudnya karaoke biasa ngoten lho. Lagune kok Tapi tekan kono kok akuariumnya apik men. Karaoke family. Ya. Oh, ya kan wis ana pilihane sing di sing family sing di sing. Ya iya. Tapi konotasinya anak meni karaoke kita ini elek. Nah, enggak maksudnya. Konotasinya Ya sudah enggak. Gitu. Niatnya kan Ngeten iki cocok buatan dados mantu. lho, itu cocok kan wis ngaji berarti ngerti jenis salah. Ya. Ngerti di bener yang salah. ya, ape. Iya sampai karaoke syariah. Aduh. Truk nih di karaoke Pak. Syariah apa ora? Syariah. Ambil. Dulu itu imbang. Karaoke tapi diimbangi syariah. Lho niki lho, lagune Maher Zain. Lagune Maher Zain karaoke. Lagu Daria ya, perdamaian. Iya. Karaoke sang selawat. Kan ada PKB. Biyen itu ana Jamaah Salahuddin itu jamaah gelanggang UGM. Iku senengane gawe odo-odo. Jadi pacaran yang syar'i gitu. Pacaran yang syar'i yang bagaimana? Tuang-tuang terangke. Lah Gus Yahya yang sekarang jadi PBNU, no, pacaran kok syar'i. Ya sesuk ana ide gawe zina yang syar'i. Kudu piye? Mula nate lewat rumah makan babi yang halal piye? Babi yang halal. Sudah dihalalkan. Mungkin masaknya nggo minyak zaitun iki. Terus ki mlebu. Soalnya di speaking babine. Dikit tahu coba.
Wa in lam yasuk senajan toh ora masyakot, ora kangelan alaihi ngatasé wong kang musafir. Apa asaumu puasa, wal maridhi lan keduwe wong kang lara, wal hamili lan keduwe wong kang sedang hamil, wal murdhiati orang yang menyusui. Yasukku alaihim yang masyakot itu kangelan alaihim ing atase wong kang marid itu sakit, hamil atau dalam kondisi meteng atau hamil, wal murdhiah atau menyusui. Masyakotan kelawan hale masyakot. La tahtamilul fitra kang ora tahan al fitra ing buka, wa yajibu alaihimul qada'u lan wajib bagi mereka yaitu orang sakit, hamil, wal murdhiah untuk mengqadha'nya. Khusus untuk orang sakit, kalau sakitnya itu tidak bisa diharapkan sembuh. Kalau sakitnya itu tidak bisa diharapkan sembuh, maka dia bisa diganti fidyah, bayar fidyah. Atau orang tua sing wis tikluk-tikluk di bulan Ramadan kok tidak puasa, terus bagaimana gitu? Apa harus mengqadha wong poso Ramadane wae ra iso nglakoni kok, apa meneh ngodonine kan gitu. Nah, ini maka puasa Ramadannya setiap satu harinya adalah satu mud. Satu mud ini adalah 1/4 sok. Sak sok itu kalau di masjid sini ini ditetapkan adalah 3 kilo. 3 kilo ini adalah dibulatkan ke atas, bukan dibulatkan ke bawah. Karena janjane kalau kemudian dihitung, dikonvert, sak sok itu adalah 2,7 berapa begitu, ini dia ataskan menjadi 3 kilo, bukan menjadi kemudian menjadi 2,5 atau 2,5 kilo ya. Berarti 3 kilo ini dibagi 4. Nah, 1/4-nya inilah yang kemudian dikasihkan sebagai fidyah kanggo fakir miskin. Yang diutamakan apa? Fakir miskin. Tapi kalau zakat ini kan bisa kepada tidak miskin, tidak fakir, bahkan wong sugih barang ya dikei ya ora apa-apa gitu. Tetapi selama kemudian orang sugihnya itu menetapi 8 asnaf. Umpamanya dia adalah seorang sabilillah atau kemudian seorang kemudian ibnu sabil gitu. Dan sebagainya itu bisa kemudian memperoleh zakat. Tapi kalau kemudian fidyah ini dikasihkan fakir miskin yang ada di lingkungannya. Nah, kalau yang sepuh yang buatan puasa itu fakir. Nah, bagaimana kalau kemudian orang sepuhnya itu kondisinya fakir? Ada kasus begini. Kasus. Kalau orang puasa terus kemudian nemoni di puasa bulan Ramadan dia nemui istrinya, maka sanksinya dia tidak mengqadha'nya 1 hari puasa, tidak, tetapi 1 harinya dia puasa melakukan hubungan suami istri itu, 1 harinya dia puasa 2 bulan membebaskan budak. Nah, sekarang budak tidak ada. Setelah kemudian orang tersebut, sahabat tersebut, "Lah kula niku wong fakir kok ora duwe budak." Ya wis nek ora duwe budak kowe poso. Kalau Kanjeng Nabi disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Nek ora turut-turut berarti dibaleni dari awal. Gitu. Pedot balen dari awal. Kalau melakukan hubungan di bulan puasa pas siang hari. Siang hari. Kalau malam hari malah sunah. Insya Allah. Ngombe sik nggih berhubungan. Batal kene iki mbek berhubungan niku. Ning orang kasih. Mana ngombe sik.
batalke poso. Bukone. Langsung mumet. Nah, kalau kemudian 2 bulan ini tidak bisa, maka diganti dengan 1 mud sebanyak 2 bulan. 2 bulan. Kalau penanggalan Komariah kan 29 kali 2 berarti berapa? 58 mud. Itu sekali berhubungan. Nah, 1 harinya. Nah, akhirnya kemudian kula kan bayar mut sak monten kula nggih mboten gadah ya Rasulullah. Rasulullah sambil mesem masuk ke dalam. Terus kemudian dia mengambil kurma, ya wis iki kanggo awakmu. Kono mulih. Bagaimana ini solusi terakhirnya terus? Solusinya dia malah dikasih zakat sama Rasulullah. Berarti memang fakir. Hmm. Berarti kalau fakir memang aman Aman. terbebas dari Nak fakir dong. fakir. Orang fakir pada iki Digodo kuwi. Digoda. Godo kuwi, godone sing gedhe. Gedene ya. Bobote. Ya ini lho. Beduk iki. Ini hadis yang masyhur sebagai dalil untuk melakukan. Nah, ada helah hukum. Niku nak poso, nak mboten poso kan mboten napa-napa umpamane musafir. Musafir kan dia boleh tidak puasa. Iya. Sekarang umpamane kemudian dia ora kuat ngempet. Nah, akhirnya lunga ning Magelang ambek bojone. Wah, ning ndi Mas? Magelang. Napa? Ya pokoke lungguh Magelang napa? Wah. Magelang bar kok kono. Lah, tengah dalan terus awake dhewe arep lunga Magelang kok. Wis mangan-mangan entuk kok. Kan tidak puasa. Iya. Akhirnya gak Magelang hubungan. Itu kena bayar fidyah ndak? Tidak, seperti yang diceritakan Kang Pedro tadi. Ini ngakali Gusti Allah. Iki usule Magelang lunga. usule Mas Pedro. Loro sebelum hubungan ngombe wae. Batal ngombe. Tukang ngakali. Ya kali. Itu batalnya pun nggak dosa karena musafir. Ya, karena musafir. Cuman mengkode aja. Nah, mengkode. Tapi niat dari awal, motivasi dari awal itu Ya Gusti Allah sing ngitung. Tapi kita berbicara secara fikih, secara Iya. hukum, begitu. Kita bicara secara hukum. Bar ning Magelang ganten. Walat. Iki iya. Liare ra karuan. Ana tekan ganten. Ngakali. Ya itu Allah. coba-coba loh terus. Urung karo sapa. Lah iya sapa ngerti yo jenenge. Tapi nah, gini. Kalau orang hamil dan orang menyusui itu kan boleh untuk tidak puasa. Yang karena ada masyakot di dalam kehamilan atau menyusui. Jika masyakot itu yang dikhawatirkan pada dirinya, maka dia cukup dengan mengqadhanya. Tetapi kalau yang dikhawatirkan itu anak yang dikandung atau anak yang disusui, maka dia wajib mengqadhani dan membayar fidyah. Kenapa kok kalau mengkhawatirkan yang lain malah tambah bahaya? Karena sebetulnya kan dia tidak gugur kewajibannya. Karena yang menjalani kan dirinya ibunya. Yang masyakot yang anaknya. Umpamane dia khawatir belum terbukti masyakot atau tidak, hanya khawatir langkung anakku kekurangan gizi gimana, anu ya kan gitu. Ini boleh gitu. Tapi kalau yang dikhawatirkan kok kemudian si anak, tapi kalau dikhawatirkannya ini bukan dirinya, si anaknya, maka dia boleh tidak puasa Ramadan, hanya saja dia harus qadha puasa dan kemudian bayar fidyah per hari selama tidak puasa tersebut. Tapi kalau yang dikhawatirkan kok dirinya, nah aku ora mangan, wah lah aku ya iso lemes.
iso terus kemudian semaput. Karena dia dalam kondisi apa umpamane pas menyusui atau pas kemudian hamilnya itu memang ada persoalan gitu. Nah, akhirnya dia cukup dengan mengkodoknya tanpa harus membayar fidyah. Cukup dengan pergi ke Magelang. Pergi ke Magelang kok begini. Kan musafir. Kamu Daripada Nah, ini Yang bisa dibayar fidyah itu hanya puasa ya Kak, tapi kalau sholat nggak bisa ya. ini Orang tua mama gitu. jadi gini Mas Joko, sebetulnya untuk sholat itu sendiri tidak ada fidyah, dan untuk sholat itu sendiri tidak bisa kemudian diqadhoni oleh orang lain. Bisa dipahami ini ya, hukum asalnya semacam itu. Ada beberapa hadis di tangkihul qaul, cuman ini derajatnya tidak kuat, di mana disarankan untuk mengqadhoni daripada keluarganya terhadap sholat yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Sholat. Nah, itu diqadhoni oleh anaknya atau apa, atau kemudian dibayar fidyah. Karena hadisnya ini tidak mencapai derajat sahih, maka tidak bisa dibuat dalil dalam persoalan halal dan haram. Cuma wae kanggone kalangan-kalangan kita, wong kowe ya duit kok. Umpamane kok kemudian bayar ke fidyah kanggo sing ditinggal. Umpamane ora diterima sebagai fidyah salat, paling ora iku diterima sebagai sedekah. Paham enggak ini? Nah, seandainya ini tidak karo Gusti Allah ora dianggap sebagai fidyah salat, tetapi itu kan tetap jadi sedekah. Dan sedekah ini jelas akan sampai pada orang yang diniati pahalanya untuk itu. Sedekah itu jelas bisa sampai. Bisa sampai. Tidak ada yang khilaf kalau hal itu. Yang khilaf cuma satu, yaitu adalah bacaan Quran. Sama sholatnya lagi. Malah yang penting sedekah Ya. untuk orang yang sudah meninggal Ya, misalnya. sedekahnya itu. Bersedekah Pentingkan atas sedekahnya. nama Orang yang telah meninggal. Itu tidak ada khilaf. Kalau ana wong kok kemudian sedekah ora cekel, ini dia yang bid'ah. Karena berselisih dengan dalil-dalil yang sahih. sedekah ya. Sedekah. 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 Nah, iki kalau bacaan Quran masih khilaf. Khilaf. ini Mas, ani iki sedekah bapakku. Pakai iki Mas. Gitu kan? Iya. Harus ada Ikrar. redaktur. Ada ikrarnya. Ikrar itu tidak harus kemudian dilesankan kandhake lho, tapi cukup kanggo niate awake dhewe. Oh. Iki aku Tidak perlu sedekah. redaktur yang Nah. jelas. Jelas. Oh, Ora berarti kudu iki Mas Pani iki sedekah bapakku. Enggak harus gitu. Tapi kata-kata sedekah itu penting nggak untuk diikrarkan? Iya, toh. Ini sedekah Mm-mm. penting ya. Nggak hanya memberi tok ya. Nah, umpamane gini. Kalimatnya tidak usah nganggo sedekah umpamane. Ya kanggone awakmu, kanggone awakmu. Kalimatnya begitu. Oh iya. Gitu. Nggih. Supayane wong sing diparingi kuwi mau ya ora dianggep fakir. Karena as-shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah ki kanggo wong fakir Dan miskin. Malah merendahkan. Nah, sering. Maksudnya mau boleh? Pikire po. Tapi enggak gitu. Tapi umumnya nak dikei seneng. Alhamdulillah. Kalau nggak pakai kalimat sedekah, niatnya aja Heeh. Bisa. Bisa. Tapi niate disirke.
kurang mantap gitu diomongke. Mungkin lihat sepelekan masjid kuwi. Oke, nonton tok Ya. mau nangsa ini. Tapi kalau yang sudah disodakokan Tidak apa-apa. Jadi bahkan bukan hanya sekedar sodakoh sunnah, sodakoh wajib pun boleh. Jadi ada sebuah kisah gini. Ono wong kuwi mau bodoh-bodoh grentes ora iso zakat fitrah. Ya Allah Gusti, gawe mangan wae aku ora ono. Anak-anakku engko mangan apa nak tak gawe zakat fitrah. Padahal kewajiban saya ini bukan hanya sekedar zakati awakku dhewe, bojoku, anak-anakku. Anane kurma mung sakmene. Ya, akhirnya apa? Ana wong zakat fitrah kanggo wong fakir kuwi mau. Alhamdulillah, akhirnya zakate kuwi mu di zakatke sing liyane meneh sampai kemudian berputar sehingga sampai 9 orang dari satu zakat kurma tersebut. Dan itu baliknya ke dia lagi. Lah nek wis begitu itu kita tidak boleh umpamane kita memakan zakate awake dhewe balik awake dhewe ndak boleh. Ndak boleh. Umpamane gini. Padha-padha fakire. Nggih. Aku ya fakir, dekne ya fakir. Kang awake dhewe padha-padha fakire ya, Kang. Heeh. Jane awake dhewe umpamane tapi awake dhewe dijek tetep duwe kewajiban zakat fitrah lho. Wong ini bukan zakat mal. Tapi zakat hidup, zakat kepala. Selagi ini cek duwe sirah, cek duwe nyawa kudu di zakati. Ya iki zakatku yang kanggo. Wah, alhamdulillah. Nak ngono, aku ya iso zakat nak ngono. Wis iki zakat sing saka nggonanmu tak zakat kowe meneh. Itu tidak boleh. Karena berasnya balik ning aku tak pangan ndak boleh. Tapi nek misale ini jenengan zakat. Kan kula. Heeh. Kula pengen zakat. Mas Joko. Pak Joko nggih pengen zakat. Kang Pedro. Terus mandek nang Pedro. Nah. Ini kan Boleh. beras siji. Bisa. Kita semua Bisa. dapat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Berarti harus ada yang dikorbankan satu, Bang. Nah. Kami itu kan tetap menyiapkan. Dah di tak kasih ke Ya. Lagi. Amit amit. Iya lah, Kak. Luas. Ya. kalau misalnya saya zakat beras Pak Joko ya. Nah itu zakat beras itu dimasak sama Pak Joko jadi nasi kuning dikasihkan ke saya boleh nggak? Sudah berbeda nanti. Oh. Dikasihkan tau. Iya berarti Karena kayak sudah berubah. Oh. Berubah wujudnya. Yang penting bukan wujud zakat lagi. Nah, sudah bukan wujud. Jadi kalau udah diolah itu boleh. Alhamdulillah. Pun. Di. SD. Nah. Sokat-sokat. Ya, Kang. Ini kan gambar pernah ini ya. Anu, kena sempak. Soalnya kena sempak. Jadi tidak gambar. Semuanya bodoh. Nggih. Kena kakeur. Iya, Setengahnya Pedro. di. Setengahnya Pedro. Kan dia tengahnya coklat oren. Oh. Nah, gambar Superman. Ya, Superman-nya Pensiun kan. Ji. Superman-nya pensiun. Siapa menang mau? Ini ya, zakat. Itu tetap harus ada satu yang dikorbankan ya. Harus berhenti pada satu, tidak kemudian balik lagi nanti tidak kayak tong setan. Nah, sodakoh, amal, mal, bondo yang dilakukan ketika dia masih hidup itu lebih utama daripada amal mal atau dengan harta yang dilakukan setelah meninggal. Umpamane gini, ana wong
dek nenek duwe duit 10.000 ketika dia masih hidup. Kita gawe masjid jariah. Ini lebih utama, umpamanya gini, nang aku kan ning nggone bank duit 100.000. Kok nek aku mati, iki gawena jariah ning nggone masjid. Lebih Nah, baik aku wis saat itu, mati. ya. Nah, aku wis mati. Kenapa kok begitu? Pertanyaan kan begitu. Karena orang yang amal dalam kondisi masih hidup ini mesti digundeli karo nafsune. Abot. Tapi kalau kemudian sudah meninggal dengan wasiat, ini kan dek nenek ora duwe nafsu. Lah kenapa kok ora diamalkan nalikan jek urip? Karena dek nenek kan jek sayang gitu lho. Gitu. Jadi wasiat umpamane kok nganu gawe masjid. Lah makane senadyan toh dek nenek kuwi mun duwe wasiat kanggo amal-amal iku ya apik karo Gusti Allah tetap kemudian diganjar, tetapi keutamaannya ketika itu dilakukan dalam kondisi dia dadi sak sepira wae amale wong sing wis mati, amale wong sing mati dari harta-hartanya yang kemudian diamanahke ning nggon ahli warise itu tidak bisa kemudian mengungguli keutamaan ketika dia diamalkan dalam kondisi masih hidup. Karena kalau dalam masih hidup ini godaannya lebih besar. Godaannya lebih besar. Lek ngoceki iki mun rada kenceng. Lebih ikhlas. Ya. Yuk. Ikhlas pas mati. Nah, Kelas yang wis mati. Tapi manfaatnya ini derajatnya unggul masih hidup. Maksudnya melawan nafsu. Karena melawan nafsu ya. Jadi HP-mu sama disodakoke ini Harus pas masih hidup. nak rusak ora nganu ora terpakai. Ngopo? Ora iso digopo. Tapi beda nek kayak Ridwan diteliti. Ya, tengah elektronik kok. Diteliti. Ya bermanfaatnya masih hidup. Iya. Contohnya juga HP juga gitu. Iya. Lebih bermanfaat Iya. waktu masih hidup daripada keadaan rusak mati. Iya. Kayak gigi opok gepok Wajibu dan wajib at-tabzinu nginepake wa ta'yinu lan nakyin fi niyati ing dalem niat. Ngeten. At-tabyin itu kanggone mazhab Syafi'i niat itu berbeda dengan azam. Azam berbeda dengan himmah. Walaupun himmah, azam dan niat ini maknanya al-qasdu, sengaja. Kalau kemudian himmah ini adalah mensengaja sesuatu pada waktu yang akan datang masih jauh. Kalau kemudian azam itu mensengaja melakukan sesuatu dalam waktu yang akan dekat. Kalau niat ini adalah mensengaja di awal dari apa yang kemudian dilakukan tersebut. Ini disebut niat. Nah, niat ini ada pengecualian. Kalau di dalam mazhab Syafi'i kan fi awalil juz minal ibadah, di permulaan bagian daripada ibadah. Kalau kemudian sholat yaitu ketika takbir. Kalau puasa ini pengecualian. Karena apa? Puasa itu dimulai sejak terbitnya fajar sodik. Ini tidak bisa kok kemudian kita pas persis, itu tidak bisa. Kan jadi kangelan. Kalau niate setelah fajar sodik ini ora dinggo. Ketika kehilangan barang terus ya wis anggap besok. Nah, itu tidak bisa. Tidak bisa. Kalau kemudian wis kemudian takbir terus kemudian maca Fatihah enggak diniati, itu juga tidak sah.
Lah, karena kalau kemudian sudah masuk terus baru diniati, kecuali puasanya puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan harus di awal juz. Tetapi awal juz itu tidak mungkin. Pas persis fajar shadiq meletak terus kan tidak bisa. Apa wong arep do menteleng ning nggon wetan kabeh kan ndak. Pas subuh niku. Pas subuh niku. Nah gitu. Maka boleh dilakukan jauh sebelum daripada fajar shadiq. Minimal di malam harinya. Nah, setelah buka terus kemudian diniati itu boleh. Oh. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i karena niat itu bukan rukun tetapi syarat, maka boleh dilakukan di awal Ramadan untuk 1 bulan penuh. Oh. Syafi'i. Maliki. Maliki. Bahkan niat sholat ini tidak harus kemudian waktu takbir kalau dalam Maliki karena dia syarat. Akar makat enggak masjid arek sholat. Terus tekan masjid ora usah nganggo niat-niatan langsung Allahu Akbar. Karena niatnya wis ning gone omah. Mboten sakit nggih. Niate kagem seumur hidup. Nah, Masalah substansi. nah gue persoalannya dadi ngene. Isi coba kodok bareng pas sholat itu. Jadi persoalannya gini. Nah, kenapa kok Imam persoalannya? Kenapa Imam Syafi'i memasukkan niat sebagai rukun? Gitu. Kalau ini niat sebagai syarat, maka niat itu butuh niat. Wudu adalah syarat sholat, maka wudu butuh niat. Kalau niat ini syarat bukan rukun, maka niat ini butuh niat. Dan niatnya niat, butuh niat lagi. Maka akan terjadi tasalsul, mata rantai yang tidak terputuskan. Satu yang pertama itu. Maka niat ini menjadi rukun. Rukun yang awal adalah niat. Dan niat ini ada pada awal juz minal ibadah, fi awal juz minal ibadah. Nah, yang kedua, alasannya gini, kenapa tidak syarat? Umpamane ana wong ning gone omah niat. Ini kan sudah niat sholat. Dalam perjalanan ternyata ketemu koncone, ngomong-ngomong, ngomong-ngomong, apakah ngomong-ngomong ini termasuk dianggap sebagai sholat? Tidak bisa, tak? Tidak bisa. Lah terus bagaimana? Apakah kemudian setelah kemudian tinggal antara niat di rumah dan sholatnya enggak masjid, di tengah-tengahnya ini ada jeda waktu untuk urusan-urusan yang lain? Apakah kemudian dia harus mengulangi niatnya lagi? Pertanyaannya begitu, gitu. Nah, maka dari persoalan itulah maka Imam Syafi'i memasukkan niat sebagai rukun, bukan syarat. Dalam mazhab Hanafi, niat ini tidak rukun, tidak syarat, tapi wajib. Sebagai sunnah, gitu. Tidak rukun, tidak syarat, tetapi sunnah. Maka di dalam mazhab Syafi'i, apabila kita tahu bahwa imamnya adalah seorang bermadzhab Hanafi, di mana niat bukan sebagai rukun dan bukan sebagai syarat dan bukan sebagai kewajiban di dalam ibadah, maka tidak sah sholatnya kalau bermakmum dengan orang yang bermadzhab Hanafi. Karena dalam mazhab Syafi'i, niat ini adalah sebagai rukun. Apabila rukun ini ditinggalkan maka tidak sah. Bila kemudian rukun ini dianggap bukan sebagai sesuatu yang wajib, maka juga tidak sah. Kan begitu. Ternyata wong Hanafi. Jadi cara imam ini termasuk tidak sholat menurut Imam Syafi'i. Cuman tidak begitu. Tidak kemudian kowe ora sholat, tidak begitu. Di sini Imam Syafi'i juga kemudian berdasarkan ijtihadnya Imam Hanafi, yaitu selesai. Jadi ijtihad ini tidak bisa dianulir oleh ijtihad yang lain. Al ijtihadu la yakhnusu bil ijtihadil akhar. Suatu ijtihad ini tidak bisa dihapus oleh ijtihad yang lain. Ijtihadnya Imam Hanafi yang sudah begitu itu tidak kemudian menjadi hilang karena ada ijtihadnya Imam Malik atau kemudian ijtihadnya Imam
Syafi'i atau ijtihadnya Imam Hambali. Jadi tetap berjalan hanya tidak satu rel, hanya sekedar beriringan begitu saja, juga tidak kemudian bertubrukan gitu. Kalau misalnya lupa niat puasa baru keinget pas tengah-tengah maksudnya pagi pas puasa itu. Kalau itu puasanya sunnah tidak apa-apa, tapi kalau puasanya puasa Ramadan tidak sah puasanya karena tanpa niat, kecuali kalau sampean nganggo mazhab Imam Maliki atau Imam Hanafi. Niatnya di awal bulan. Di awal bulan untuk 1 tahun, 1 bulan. Makanya biasanya yang dari Lirboyo, yang diajarkan dari Pondok Lirboyo itu nganggo cara niate mazhab Maliki, gawe njagani umpamane cah santri-santri kan do celelekan. Nah kon maca niat awit bengi ora maca malah do guyon. Dadi nganti lali niate ujug-ujug wis subuh tani. Bahkan subuhane ya qadha. Nah, terus akhir dadi ora poso. Nah, makanya di nganggo talfik mazhab. Niate nganggo niate Imam Malik, tetapi syarat rukune poso nganggo mazhab Syafi'i. Enak, NU enak, banyak jalan menuju Roma. Boleh Taufik. Boleh. Tani-tani jam. Tapi nanti harus ada syarat-syarat. Tani-tani jam ini hari berkait ngajian. Ya ora nek kowe ora sisan, ora poso. Ya bui. Alhamdulillah urung nyapa. Aduh, lali nih. itu hanya kode kan, belum batas, Belum batas akhir. batas ya. Batas akhirnya adalah fajar. Insya itu hanya kode. Kode. Bentuk ikhtiyat itu maknanya hati-hati. Oh. Karena fajar itu kan tidak bisa dipastikan toh. Oh, lampu kuning kan? Ya lampu kuning Lampu betul. kuning. Gitu, hati-hati. Dulu ngabang. Batas awal orang puasa itu fajar. Cuman Belum fajar ini secara kasat mata kan tidak bisa. Beda kalau kemudian pamannya lampu ceklek, nah uruk. Nah fajar terus kemudian arnita ini munculnya fajar dari mana kan gitu. Benar. Nah, oleh karena itu di sekiranya nganggo perkiraan 50 bacaan ayat yang tidak panjang dan tidak pendek. 50 ayat tidak panjang dan tidak pendek. Dari Umpamanya sampean maca Fatihah pitung ayat. Terus kemudian Anas berapa? Falak berapa? Lah iki engko nanti karo sampai kemudian 50 ayat. Nah, itu berarti sudah masuk panjangnya dari mulai fajar, subuh, Bilal adzan hingga sampai kemudian ini kok 50, inilah kemudian ikhtiyat, hati-hati itu dimulai. oh Ini yang disebut dengan imsak. sebelum subuh itu ya. Jadi Itu kalau masih imsak masih sahur betul apa ya? enggak apa-apa. Gitu. Kalau subuh sebenarnya Hah? walaupun subuh ya masih kalau subuh masih di mulut. Langsung dilak. Nek direpeh malah sekarang. Ya keliru. Karena hadisnya begitu. Cuman ini ngelak makanan yang sudah ada di mulut atau minuman yang ada di mulut terus kemudian masuk waktu subuh, ini kan dalam kondisi darurat. Kalau tidak dalam kondisi darurat, umpamanya Bang Ripin Allahu Akbar batal. Tapi umpamanya gini, Bang Ripin kita mendengar azan, nah langsung, nah ini tidak batal, gitu loh. Kalau pas udah gitu Bang Ripin adzan terus keloloten.
Nah, diombeni. Lebih cocok ini. Karena pada suatu ketika akan menemukan hal-hal yang sing kaya Bang Ripin ora ono. Liyane Bang Ripin ora. Lihat Bang Ripin ora. Pak Joko, Pak Joko. Oh, itu Bang Ripin. adane iki gasik-gasik. Nek Wah, cara kental luar. Dalam cara orang Indonesia nek wis abang kan, alah lagi abang. lagi apa? Sandan pas keloloten jur piye. Ya diombeni. Ngombe, ada mak sembur ki. Koncone tak. Malah pikir. Nah, sudah sampai sini dulu ya. Udah banyak sekali. Ya, Mas Hendro.